semuanya, masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Ulangi lagi. Gimana tadi? Ini Pak, bagus, cakep. Memang harus kayak gini, harus. Kamu yakin dengan Penyergapan 2 bandar narkoba di Tulang Bawang diwarnai isak tangis keluarganya. Seorang polisi ditangkap karena terpergok mencuri 2 motor sekaligus di Indekos Bandar Lampung. Udah nggak laku katanya. Warna murah. Harganya tak kunjung naik, petani tomat di Lampung Barat mengamuk memusnahkan tanaman tomat di kebunnya. 800 deh. Saya dari model lagi Rugi ya? Hujan tak menyurutkan para santri untuk memeriahkan peringatan Hari Isra Mi'raj 1444 Hijriah di Mushola Al-Awabin, Perumahan Geria Abdi Negara, Sukabumi, Bandar Lampung, Minggu siang. Puluhan santri dan santriwati mengikuti berbagai lomba, mulai dari lomba azan hingga menghafal surah-surah Al-Quran. Alhamdulillah sangat berguna sebagai pesantren lingkungan dan santriwati di TPQ Araihat ini, dan juga bisa melatih santriwan dan santriwati di TPQ Araihat untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Bisa menambah semangat anak-anak untuk lebih berani lagi tampilnya, untuk lebih kreatif lagi. Ya diharapkan untuk kedepannya supaya tepat TPQ ini lebih besar lagi, lebih ramai lagi. Dimana saat hari-hari besar begini mengadakan lomba, wali murid lebih antusias lagi dalam. Lomba serupa rutin digelar setiap peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain melatih mental para santri, lomba juga untuk melatih para santri hafiz Al-Quran. Anak-anak khususnya ya, untuk anak-anak tingkatkan akhlak juga, tingkatkan akhlak, terus prestasikan dalam segi ajar mengajar yang diterima dari zaman guru-gurunya. Nah, ada berapa peserta dan kemudian jenis lombanya apa saja? Sekitar ada 60 peserta anak-anak kita, jenis perlombanya ada 5. Jadi antara lain seperti lomba azan, mewarnai, hafalan, terus pidato, dan sholat berjamaah. Isra Mi'raj adalah 2 bagian perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad dalam waktu 1 malam. Kejadian itu merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa itu Nabi Muhammad mendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan sholat 5 waktu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Puluhan pelajar SMK Negeri 4 dan SMA Negeri 1 Bandar Lampung Minggu pagi memunguti sampah yang mencemari pantai Kota Karang dan Keteguhan Teluk Betung Timur. Selain membersihkan pantai dari sampah, mereka juga menanam bibit mangrove atau pohon bakau untuk mencegah abrasi pantai. Kegiatan pelajar ini untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2023 yang mengusung tema Hal Kecil untuk Suatu yang Besar. Untuk kesadaran masyarakat mungkin besar ya, untuk potensi cinta terhadap lingkungannya. Mungkin ada beberapa orang yang tidak sadar akan kebersihan lingkungan gitu. Dia tidak memikirkan dampak selanjutnya. Kalau misalkan kita membuang sampah, itu bakal berdampak yang namanya kayak erupsi, terus banjir gitu. Mungkin mereka kurang memikirkan efek sampingnya. Kami berharap dari inisiasi kami dapat menjadi suatu yang bisa dibiasakan nantinya untuk kebersihan lingkungan ini. Selain di sini nanti ada kelanjutan lagi nggak sih program ini? Program ini akan kami buat rutin karena
mangrove ini harus dicek selama kurang lebih 3 tahun selama progres untuk dia tumbuh. Dan kami akan terus menjaga mangrove ini sampai dia besar nanti. Pemerintah Bandar Lampung berjanji terus mendukung kegiatan positif yang dilakukan para pelajar. Warga pesisir pantai diminta menjaga kebersihan di wilayahnya supaya sampah tidak semakin menumpuk. Kegiatan kita ini jangan seolah seremoni saja. Ke depan pemerhati lingkungan, Mitra Betala, Watala bekerja sama dengan pemerintah kota. Kita mengingatkan warga, jangan setelah ditanam tidak hilang begitu saja. Nah, jadi kita sama-sama merawat lingkungan, gunanya untuk keseimbangan alam, sekaligus supaya menyadarkan masyarakat kita pentingnya arti kebersihan. Banyak pantai di Bandar Lampung yang tercemar sampah dari permukiman dan hingga kini belum teratasi. Salah satu yang terparah di Pantai Sukaraja, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Ratusan kubik sampah plastik menggunung di sepanjang pantai ini. Padahal Pantai Sukaraja setiap harinya digunakan puluhan nelayan jaring payang untuk mencari nafkah. Jaring payang yang ditarik ke daratan lebih banyak menangkap sampah dibanding ikan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Siapa sangka sampah botol dan plastik mie instan jika dimanfaatkan dengan sentuhan kreativitas bisa menghasilkan uang. Itulah yang dilakukan Dahlia, warga Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Sejak 2012 lalu, Dahlia mengolah sampah menjadi barang ekonomis mulai dari tempat tisu, toples, dompet, tas tangan, hingga tas komputer jinjing. Ide usaha itu bermula dari keinginannya memiliki berbagai macam tas. Namun karena tidak punya uang, Dahlia membuatnya sendiri. Awalnya dari sampah bungkus mie instan. Berkat kerja keras dan keuletannya, belajar secara otodidak, ia kini sudah memetik hasil manisnya. Untuk mendapatkan bahan bakunya, Dahlia keliling kampung untuk mengumpulkan aneka sampah plastik yang dibelinya dari warga. Awalnya tuh ngeliat orang pakai tas dengan dia bagus-bagus, saya niat, maksudnya pengen juga punya tas juga kayak gitu, tapi yang tanpa harus membeli gitu kan. Akhirnya keluarlah, cobalah pakai bungkus kopi dan yang lainnya. Dahlia juga mengajak warga sekitar untuk belajar membuat kerajinan tangan dari sampah plastik dan mereka mendapat tambahan uang untuk keluarga. Dari sudut pandang saya bagus. Jadi bisa ada kesibukan ibu-ibunya yang tadinya nganggur, jadi ada pemasukan walaupun sedikit. Apalagi sekarang hasil lautnya sepi, nggak ada ikan, udah berbulan-bulan. Berbagai kerajinan daur ulang sampah itu dijual dengan harga bervariasi, mulai dari harga Rp30.000 hingga Rp250.000 per buahnya, tergantung bentuk dan kerumitan pembuatannya. Dahlia memasarkan hasil karyanya secara daring dan penjualannya hingga ke Jawa dan Kalimantan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.